Setiap kali IHSG turun dalam, selalu ada dua tipe trader, yang panik dan yang bertahan. Video ini bukan untuk menenangkan dengan janji manis, tapi untuk membahas apa yang seharusnya kita lakukan saat pasar benar-benar tidak ramah dan portofolio kita sedang berdarah-darah. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan langsung bertindak. Kesalahan paling umum saat IHSG anjlok adalah bertindak terlalu cepat. Pasar memang bisa jatuh dengan cepat, tapi keputusan yang salah biasanya datang lebih cepat lagi. Saat semua layar berubah merah, panik itu wajar. Kita takut kehilangan lebih banyak uang, tapi justru di momen inilah, diam sejenak dan tidak melakukan apa-apa adalah keputusan yang paling rasional. Menjual saat panik seringkali berarti menjual di harga terendah, dan membeli saat panik bisa jadi kita malah menangkap pisau jatuh. Beri dirimu waktu untuk bernapas dan berpikir. Setelah sedikit lebih tenang, langkah kedua adalah cek konteks, bukan emosi. Sebelum kamu memutuskan untuk menjual, membeli, atau menahan, kamu harus paham dulu kenapa IHSG turun. Apakah ini karena sentimen global seperti kenaikan suku bunga The Fed atau konflik geopolitik? Atau ini adalah puncak dari proses distribusi yang sudah terjadi selama berminggu-minggu di pasar lokal? Coba perhatikan cara penurunannya. Kalau IHSG turun sangat cepat dengan volume transaksi yang super besar, itu biasanya tanda panic selling. Banyak orang menjual tanpa pikir panjang karena takut. Tapi kalau penurunannya pelan, bertahap, tapi dengan volume yang konsisten, ini bisa jadi pertanda distribusi atau pelepasan barang oleh pemain besar. Ini lebih berbahaya karena menunjukkan tren turun yang lebih terstruktur dan mungkin akan berlangsung lebih lama. Memahami konteks ini akan membantumu mengambil keputusan yang lebih baik. Sekarang, ayo kita bicara tentang portofolio kamu. Ini saatnya untuk evaluasi, bukan reaksi. Lihat kembali saham-saham yang kamu pegang. Pisahkan menjadi dua kelompok. Saham yang fundamentalnya kuat dan saham yang hanya kamu beli karena ikat-ikatan tren atau spekulasi. Saham dengan fundamental bagus, bisnis yang solid, dan valuasi yang wajar seringkali akan pulih setelah badai pasar berlalu. Penurunan harga justru bisa jadi kesempatan untuk menambah posisi atau average down jika kamu punya keyakinan kuat dan dana yang cukup. Sebaliknya, saham-saham yang kamu beli tanpa riset mendalam, yang fundamentalnya lemah atau bahkan tidak jelas, ini adalah momen yang tepat untuk mempertimbangkan cut loss. Jangan biarkan harapan palsu membuatmu terperangkap dalam saham yang buruk. Kehilangan sedikit uang sekarang lebih baik daripada kehilangan jauh lebih banyak nanti. Disiplin adalah kunci. Setelah mengevaluasi portofolio, langkah selanjutnya adalah siapkan rencana. Jangan hanya menunggu pasar kembali naik. Rencana ini harus mencakup dua hal, skenario bertahan dan skenario menyerang. Skenario bertahan berarti menentukan level support kritis di mana kamu akan melakukan cut loss untuk melindungi modalmu. Ini adalah jaring pengamanmu. Sementara itu, skenario menyerang adalah membuat watchlist saham-saham bagus yang harganya ikut terkoreksi tajam. Saham-saham inilah yang akan menjadi target belimu saat pasar mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Dengan punya rencana yang jelas, kamu tidak akan bingung saat pasar bergerak liar. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus menjual, dan kapan harus mulai membeli lagi. Kamu berubah dari korban pasar menjadi seorang oportunis yang siap mengambil keuntungan dari volatilitas. Terakhir, ingatlah bahwa pasar saham itu
Siklus akan selalu ada masa naik dan masa turun. Masa-masa sulit seperti ini adalah ujian terbaik bagi seorang investor. Ini bukan tentang seberapa banyak keuntungan yang bisa kamu dapat saat pasar sedang bullish, tapi seberapa baik kamu bisa melindungi modalmu saat pasar sedang bearish. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan rencana jangka panjangmu. Tetap tenang, lakukan riset, dan selalu disiplin dengan trading plan yang sudah kamu buat. Pasar yang merah hari ini bisa menjadi peluang besar di kemudian hari bagi mereka yang sabar dan siap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukasi saham lainnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.